Harga minyak kembali melanjutkan kenaikan hari keempat beruntun di Selasa pagi waktu Asia, seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap gangguan pasokan akibat meluasnya konflik di Timur Tengah. Melansir Reuters, minyak Brent kontrak Mei naik 2% ke $115,04 Amerika per barrel. Harga emas menguat tipis di tengah momentum indeks dolar Amerika melemah tipis, namun masih berada di level atas seratusan. Harga batu bara kembali menguat dan mencatatkan kenaikan dalam 3 hari beruntun, sementara harga minyak melanjutkan penguatan seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap gangguan pasokan akibat meluasnya konflik di Timur Tengah. Harga emas naik tipis di Selasa pagi terdorong dolar Amerika yang melemah tipis, namun masih bergerak di level tinggi di atas 100. Meski naik tipis, harga emas mengarah ke bulan terburuknya dalam lebih dari 17 tahun. Lonjakan harga energi menurunkan harapan investor pemangkasan suku bunga The Fed tahun ini. Sebelum Perang Timur Tengah meletus, pasar sempat memperkirakan 2 kali pemangkasan suku bunga di 2026. Melansir Reuters, harga emas spot naik 0,8% di $4.544,19 Amerika per troy ounce. Dikutip Bloomberg, harga batu bara naik Senin waktu setempat dan membuat harga naik di 3 hari terakhir dengan mencatatkan penguatan hampir 5%. Harga batu bara di pasar ICE Newcastle kontrak pengiriman April ditutup di $144,25 Amerika per ton, naik 0,28% dan menjadi yang tertinggi sejak 20 Maret. Perang di Timur Tengah membuat harga energi gas minyak melambung tinggi. Hal ini membuat permintaan batu bara sebagai substitusi melonjak. Harga minyak kembali melanjutkan kenaikan hari keempat beruntun di Selasa pagi waktu Asia, seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap gangguan pasokan akibat meluasnya konflik di Timur Tengah. Melansir Reuters, minyak Brent kontrak Mei naik 2% ke $115,04 Amerika per barrel. Minyak WTI Amerika kontrak Mei melonjak 3% di $105,96 Amerika per barrel. Sepanjang Maret, harga Brent melonjak hingga 59%, mencetak kenaikan bulanan terbesar sepanjang sejarah. Sementara WTI naik 58% tertinggi sejak Mei 2020. Dari berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,07% di level $102,83 Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,62% di $17.126 Amerika per metrik ton. Emas menguat di 0,73% di level $4.590 Amerika per troy ounce. CPO melemah di 0,61% di Rp4.711 Malaysia per tonnya. Beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana rupiah kembali melanjutkan pelemahan di tengah indeks dolar Amerika koreksi tipis, namun masih bertahan di level puncak. Bahkan rupiah secara intraday sempat menembus di level 17 ribuan per dolar Amerika Serikat. Dikutip dari data RTI di Selasa siang tadi, rupiah melemah tipis di 0,02% di 16.991 per dolar Amerika. Intraday rupiah sempat melemah ke level 17.001 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka menguat tipis di 0,03% di 16.980 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika melemah di 0,15% di level 100,358 di Selasa pagi. Meski terkoreksi, posisi masih di level tinggi setelah sempat menyentuh di 100,61 di perdagangan Senin. Permintaan terhadap dolar Amerika Serikat masih sangat kuat di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap risiko perlambatan ekonomi global. Terbaru, tekanan pasar kembali meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Washington akan menghancurkan fasilitas energi dan sumur minyak Iran apabila Teheran tidak membuka kembali Selat Hormuz. Sementara di sisi lain, Iran menilai proposal damai Amerika tidak realistis dan kembali meluncurkan rudal ke Israel.
Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di Rp17.007. Ini jelang penutupan, pasca penutupan di Rp17.019 atau mengalami pelemahan di 0,19%. Kemudian terhadap euro di Rp19.537, pound sterling di Rp22.449, kemudian terhadap yen Jepang di Rp106,53. Halo pemirsa, laju penguatan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini terpangkas setelah menyentuh ke level intraday tertinggi hari ini di 7.150-an. Bahkan secara intraday, indeks harga saham gabungan sempat melemah ke level 7.033. Saham-saham big cap kembali menjadi pemberat indeks harga saham gabungan, dan kali ini datang dari saham Brand yang merupakan kontributor utama. Hari ini masih melanjutkan pelemahan dalam, di mana secara year to date, Brand sudah mengalami pelemahan yang cukup dalam di 46,13%, pemirsa. Kemudian juga dari nilai kapitalisasinya jauh mengalami penyusutan, dan data per hari ini berada di level Rp695,63 triliun. Pemberat juga datang dari saham Astra International, hari ini berbalik melemah di atas 2%, sementara saham BBCA yang sebelumnya menjadi pemberat utama indeks harga saham gabungan hari ini berbalik menguat, namun penguatan tidak signifikan dan tidak cukup banyak membantu indeks harga saham gabungan untuk berbalik arah ke zona hijau. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok hari, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan kembali bersama saya di Sun Oval, kita jelang ID segera closing selengkapnya. Dan seperti biasa pemirsa, mengawali perjumpaan saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan masih bergerak di zona merah dengan pelemahan yang cukup dalam di posisi 0,864% dan masih bertahan di atas level 7.000-an. Secara intraday indeks harga saham gabungan hari ini cukup bergerak fluktuatif karena dibuka di zona hijau pada pagi tadi di level 7.122,992. Pasca pembukaan indeks harga saham gabungan langsung mengalami penguatan signifikan dengan menembus intraday tertinggi hari ini di 7.165,548. Pasca menyentuh ke level ini, indeks harga saham gabungan langsung berbalik ke zona merah. Namun di posisi 1 jam jelang penutupan sesi pertama pada siang tadi, indeks harga saham gabungan sempat berbalik ke zona hijau. Meskipun di penutupan sesi pertama di zona merah, tekanan terus berlanjut di perdagangan sesi kedua, sehingga menyentuh level intraday terendah di 7.033 di beberapa atau 30 menit pasca pembukaan di sesi kedua, dan saat ini masih bertahan di zona merah. Saham-saham yang menjadi pemberat pemirsa, seperti kami informasikan sebelumnya, Brand hari ini menjadi pemberat utama untuk indeks harga saham gabungan dan sudah diperdagangkan di level 5.200, tertekan dalam kembali di 5,02%. Secara year to date, posisi saham Brand sudah melemah di 46,39%, kemudian dalam setahun terakhir melemah di 23,81%, dan dalam sepekan melemah di 10,34%, pemirsa. Kami ulangkan kembali, untuk dari sisi market cap-nya sudah jauh mengalami penyusutan di 695,69 triliun rupiah. Sementara posisi BBCA, ini dua emiten yang nilai kapitalisasinya terbesar di Bursa Efek Indonesia, juga menyusut ke 798,21 triliun rupiah, dan BBCA kembali menjadi puncak pimpinan ketika dari Brand terus mengalami pelemahan. Sementara BBCA hari ini rebound di 0,39% di 6.475. Astra International hari ini juga ikut menjadi pemberat
melemah di 2,36% di 6.200-an, intraday tadi sempat ke 6.175. Sementara pemberat juga datang dari Bumi melemah di 3,54%, kemudian BRMS juga tertekan berbalik arah di 3,92%, dan selanjutnya ada Dewa juga melemah di 3,95%. Perbankan big cap lainnya BBNI melemah di 1,56%, dari Migas ada Medco melemah di 4,040%. Sementara untuk BMRI berbalik menguat di 0,43%, INDF hari ini melaju kencang di 6375 dirilis di tengah rilis kinerja, MDKA juga menguat di 0,65%, MBMA melaju di 6% di Rp725 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.